Halo, perkenalkan nama saya Mita Sani Paji, saya dari Prodi Agribisnis dan di sini saya akan menjelaskan tentang posisi dan peran perempuan dalam rumah adat Sumba dan kondisi yang mempengaruhi. Menurut Marwell dalam Budiman 1981, peran yang didasarkan atas perbedaan seksual selalu terjadi. Ini sudah menjadi kenyataan yang tidak dapat dibantah. Pada setiap kebudayaan, perempuan dan laki-laki diberi peran dan pola tingkah laku yang berbeda untuk saling melengkapi perbedaan baniah dari kedua makhluk ini. Di dalam satu keluarga, ada dua fungsi yang harus dikembangkan secara khusus, yakni mendidik anak-anak dan memproduksikan makanan. Karena keluarga selalu terdiri dari seorang laki dan seorang perempuan, maka akan sangat menguntungkan kalau salah satu fungsi ini diberikan kepada salah satu jenis seks dan fungsi lainnya kepada jenis seks lainnya. Dalam budaya masyarakat Sumba, khususnya di Kampung Tarung, pembagian posisi antara laki-laki dan perempuan tidak saja terjadi pada pembagian, bahwa perempuan posisinya di rumah sebagai ibu rumah tangga yang mengurus segala kebutuhan dapur, dan laki-laki posisinya sebagai kepala rumah tangga dan bekerja di luar sebagai pencari nafkah. Seperti yang dikatakan oleh Marwell di atas, namun ada pembagian lain yang meliputi posisi atau area mereka di dalam rumah adat. Pembagian posisi tersebut bisa dikatakan sebagai keputusan laki-laki sebagai kepala keluarga atas dasar laki-laki yang memiliki kuasa dalam rumah untuk menentukan di mana saja posisi perempuan. Tapi tidak demikian, menurut Ratu Lado, pembagian tersebut tidak ada pengaruh oleh laki-laki. Dalam pembagian tersebut, laki-laki hanya sebagai kepala keluarga, sehingga adat istiadat tersebut seolah-olah direkayasa oleh laki-laki. Namun pada kenyataannya, memang datang dari para leluhur atau sang pencipta. Dari pernyataan di atas, Ratu Lado ingin menyampaikan bahwa memang ada pembagian dalam rumah adat, namun unsur tersebut semata-mata hanya berkaitan dengan kepercayaan Marapu yang melarang beberapa tempat dalam rumah untuk dimasuki oleh atau lewati oleh istri dan anak mantu. Mereka hanya menjalankan tradisi tersebut yang diyakini datang dari para leluhur atau sang pencipta tanpa mencari tahu alasan mengapa hal tersebut terjadi. Beliau mengatakan bahwa pembagian tersebut tidak ada pengaruh laki-laki dan memang begitu adanya, karena tradisi tersebut sudah dijalankan sejak rumah adat dibangun dan dijalankan turun-temurun. Ratu adat atau imam adalah seorang laki-laki, sehingga keputusan untuk menentukan posisi tersebut seringkali dianggap sebagai rekayasa dari laki-laki. Namun pembagian tersebut bisa menimbulkan asumsi bahwa memang kekuasaan laki-laki atas perempuan, tetapi bukan dalam konteks pembagian, tetapi dalam larangan itu bisa dilihat dari semua larangan yang ada dalam rumah adat. Laki-laki sama sekali tidak mendapatkan larangan baik itu mengenai posisi atau hal-hal berhubungan dengan kesakralan. Kesakralan hanya terjadi untuk perempuan, dalam hal ini istri dan anak mantu di dalam rumah adat. Ruang yang menjadikan dua bagian, yaitu balakatewanga, ruang untuk laki, dan kere pendahuluan, ruang untuk perempuan, dengan pintunya masing-masing. Secara harfiah, pembagian tersebut meliputi hal-hal spiritual atau sakral, di mana ruang balekatonga atau ruang untuk laki-laki merupakan ruang yang dipercaya merupakan tempat yang sakral. Menurut Ratu Lado, fungsi dari pembagian ruang laki-laki dan perempuan untuk membagi tempat yang sembahyang atau ibadah Nukbah yang merupakan tempat bersembayangnya Marapu, yaitu arwah-arwah nenek moyang dalam rumah adat. Nukbah tidak melibatkan perempuan karena nukbah hanya dilakukan oleh seorang ratu imam, yaitu laki-laki. Pembagian ruang laki-laki, balekato, unga, dan perempuan kiri pendahuluan membagi antara posisi perempuan dalam rumah adat, tetapi tidak untuk semua perempuan. Ini hanya berlaku untuk istri menantu perempuan saja yang ketika berada dalam rumah adat tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruang laki-laki, karena tempat tersebut merupakan tempat yang paling sakral dalam sebuah rumah adat. Kesakralan itu berkaitan langsung dengan Marapu. Selain berhubungan dengan Marapu, larangan untuk istri dan anak mantu dikarenakan berhubungan dengan kerahasiaan leluhur dari kabisu laki-laki. Dalam hal ini, suami sebagai pemilik rumah, selain memiliki alasan spiritual dan kesakralan, pembagian ruang diperlukan untuk pertemuan keluarga atau adat urus adat atau formal yang mengharuskan tempat pembicaraan lebih nyaman. Rolado menyatakan bahwa dalam rumah adat tidak ada maksud untuk memisahkan tempat laki-laki dan perempuan, yang ada hanya aturan atau adat istiadat yang melarang perempuan untuk tidak dibawa di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Sama seperti apa yang diungkapkan Ratu Lado sebelumnya, tidak ada maksud untuk memisahkan posisi atau tempat perempuan dan laki-laki dalam rumah adat. Hal tersebut terjadi karena adat istiadat yang melarang perempuan, dalam hal ini istri dan anak mantu, untuk tidak boleh di tempat-tempat yang sudah ditentukan, karena tempat-tempat tersebut berada pada wilayah Balekato,
Unga yang merupakan tempat yang sakral, menghormati dan menghargai tempat ini tidak boleh dilewati oleh perempuan, dalam hal ini istri dan anak mantu perempuan. Kesakralan dalam rumah adat berbeda dengan pandangan Durkheim yang mengatakan bahwa sesuatu yang dipercayai masyarakat sebagai sesuatu yang sakral berlaku untuk semua orang, tidak memandang gender. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.